di permukaan ini harus dilakukan crowning gitu ya. Tujuan dibuat crowning itu adalah untuk propelan. Paling cepat terjadinya erosi bukannya di permukaan di mana air itu mengalir, tapi justru malah di keluarannya itu mampu untuk membuat baja CK45 itu kembung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Dewito Channel. Kali ini kita lanjutkan untuk membuat drat atau ulir. Nah, kemudian kita crowning dari sebuah barel ini ya. Nah, ini seperti biasa dalam sebuah unit yang presisi kita harus selalu cek dulu ke center daripada larasnya itu, jadi supaya nanti nggak terjadi pergeseran ya, atau yang lain-lainnya. Ini kita tes dulu, lihat nanti hasilnya berapa ya. Oh, 0,01 teman-teman, ini sangat bagus sekali. Ini sudah sangat center ya, 0,01, cuma satu strip ya, sesuai dengan standar dial indikator ini. Ini saya menggunakan Mito Toyo yang bagus, jadi dapat 0,01. Nah, kalau nanti miring ini menyebabkan nggak lurus gitu ya. Oke, nah bagus, 0,01 toleransinya. Kemudian kita akan bubut ini sepanjang 15 atau 17 ya, 17 mili. Jadi kalau ini kita tandai arah sini nih, nah lebih dikit. Ini kita akan bubut dulu dari diameter OD16 menjadi 12, karena ini ulirnya 12 kali 1,2 agangnya. Baik, ini kita majukan, kita kencangkan. Kelihatan ya, lurus sekali ya. Ya, kita cek dulu untuk jaraknya. 15 nih, 15. Jika lebih dikit nanti, karena nanti crowningnya ini akan kita potong. Tapi pelumas supaya enggak panas yang berdampak nanti mengembang nih ujungnya. Nah, ini harus betul-betul kita jaga gitu ya. Kita ukur dulu, cek. Kurang 1 mili lagi. Ini kita buat 12 karena ulir aslinya itu M12. Rata-rata untuk peredam di kita itu kan 12 itu ya. Yes, 12 teman-teman ya. 12. Ini kita bikin sedikit untuk apa namanya, curving sedikit supaya ulirnya pas nanti ya. Kemudian ini permukaannya supaya nanti drat pasangannya itu rata, ini kita ratakan ya. Kemudian kita chamfer di ujungnya, kita chamfer ujungnya supaya nanti masuk tapnya ya. Biasa terakhir untuk finishing supaya lebih bagus. Ini belum ya. Nah, sekarang kita akan bikin ulir dulu. Ini karena mesin ini nggak bisa menggunakan ulir dengan tepat ya. Bisa cuman nggak bisa tepat. Nah, kita pergunakan senai. Ini udah saya siapkan. Ini M12 kali 125 ya. Pakai ini aja. Tapi tetap ininya menggunakan di center ya. Ini asal ini ditahan
kencang lurus. Ini 3 putar aja teman-teman. Ya, udah masuk, kita tahan ini. Harus di center itu. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ulirnya sangat halus. Nah, jadi nggak kalah dengan yang mesin ya, mesin, tapi yang mesin biasa. Kalau CNC ya tetap kalah ya. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu. Oke ya. Oke, sahabat Vito. Selanjutnya kita coba untuk crowning. Jadi permukaan ini harus dilakukan crowning gitu ya. Jadi ada beberapa barel itu yang ini juga ada dibuat cuk ya. Di cuk itu maksudnya biasanya setelah dilakukan proses seperti ini panas, mengembang. Untuk mengembalikannya itu dicuk, dipanaskan lagi, tujuannya supaya lubang yang ada di sini kembali, bahkan mungkin mengalami penyempitan sedikit sehingga daya lontarnya untuk peluru itu semakin bagus. Nah, ini jadi berdasarkan dari referensi Mbah Google, jadi dari Brownell ya, sebuah yang membidangi dalam hal seperti ini. Jadi, kalau kita lihat di sini ya, sebuah moncong di sini nih, jadi kita harus crown. Ya. Jadi crowning itu masuknya di sini adalah dibuat mahkota. Ya. Jadi pembentukan titik moncong daripada ujung lubang ini yang bersinggungan dengan permukaan ini. Nah, kalau ini tidak di crowning, ini juga nanti ada pengaruhnya. Ya. Yang pertama, tujuan dibuat crowning itu adalah untuk propelan, jadi jalur bebas ketika udara masuk dari sini keluar mendorong sebuah peluru, itu kan diharapkan langsung segera muncul breaknya atau ini terpisah gitu ya, jadi tidak mempengaruhi keakurasian peluru gitu ya. Ini yang pertama tujuan itu untuk mempercepat pembebasan resistansi udara akibat yang keluar dari lubang ini. Nah, jadi karena dia berputar sesuai dengan alurnya, nah, segera memencar gitu ya, segera memencar gitu. Gitu ya. Yang kedua tentunya juga untuk melindungi permukaan ini nih. Ini sangat penting. Permukaan ini nih kalau kepentok benda keras bisa rusak. Kita tahu ya, kalau ibaratnya sebuah aliran yang ada di sungai atau di got tanah, kalau ada sebuah aliran, itu yang paling cepat terjadinya erosi bukannya di permukaan di mana air itu mengalir, tapi justru malah di keluarannya itu. Nah, di keluaran di sini, nah ini yang paling sering terjadi erosi kalau itu sebuah got sungai gitu ya. Nah, demikian juga ini senapan barel. Ya. Barel itu karena tekanan tinggi. Ya. Kita tahu bahwa 2000 psi ya, atau 3000 psi itu hampir sama dengan 225 bar. Kita bayangkan, sebuah tekanan hidrolik dengan 225 bar itu mampu untuk membuat baja CK45 itu kembung. Nah, itu untuk cairan hidrolik. Nah, ini untuk udara yang sifatnya kompresibel, ini tentunya lebih berisiko lagi. Ini pentingnya apa ini? Apakah ada faktor keakurasian daripada crowning ini? Jelas ada. Di dalamnya itu ada kisi-kisi. Di sana ada groove, itu yang masuk ke dalam, dan ada len yang ke atas itu setiap ini lubang ini. Nah, kalau itu pada akhir keluaran dari mimis itu permukaannya itu nggak sama, perbedaan 0 sekian mili, itu mempengaruhi keakurasian. Jadi bisa jadi nanti mimisnya larinya ke sana, ke bawah, ke atas, atau ke samping ya. Jadi diperlukan betul-betul ujung di sini nih. Ini yang paling penting dari sebuah unit juga itu, di samping laras ya. Tapi bagian dari laras yang paling penting adalah di sini, crowning. Makanya kadang-kadang teman-teman kalau sudah nggak akurat itu dilakukan crowning ulang. Nah, itu akibat ujungnya itu yang terjadi mungkin erosi atau cacat atau apa, itu akibat tekanan tinggi. Atau kalau yang non peredam itu dilakukan dengan cuk ulang, jadi dipanaskan, dikembalikan, baru di crowning ulang. Nah, menurut Bredel ini
Di sini ini tirusnya ini antara 45 sampai 79 derajat. Permukaan ujungnya di sini ya. Nah, setelah itu dikeluarkan di sini. Ini bervariasi sesuai dengan unit aplikasinya apa gitu ya. Ada yang 45 derajat, itu ada yang 60 derajat, dan ada yang 11 derajat, itu yang disebut dengan sasaran target ya. Ini moncong diambil dari sini. Nanti di sini dibuat agak melengkung seperti mahkota itu sebesar 11 derajat. Nah, ini 11 derajat ini untuk yang umum ya. Jadi artinya universal. Hampir disepakati tingkat keakurasian dalam memecah udara yang keluar dari dalam itu 11 derajat. Itu untuk universal. Tapi ada yang khusus itu misalkan 45 derajat dan lain-lain. Ini salah satu pentingnya crowning atau tempering crowning daripada permukaan laras ya. Jadi kita akan buat ini crowningnya, ini kita ambil yang standar aja 11 derajat sesuai dengan kesepakatan atau analisa Brownell itu ya. Nah, kita buat 11 derajat. Nah, nanti ujungnya ini kita buat misalkan 60 atau 45, jadi 45 sampai 79 ya ini ujungnya. Ini kalau kita lihat di sini sudah ada tirusnya. Nah, tapi ini kita karena ini harus kita crowning lagi. Nanti kita buat rata dulu. Tuh teman-teman, terkait dengan crowning atau mahkota dari ujung barel, dimana yang merupakan unsur penting daripada sebuah unit, karena keluaran dari situlah yang terakhir dari unit itu. Nah, seandainya kalau yang di sini nanti terjadi ketidaksimetrisan permukaan karena akibat tempering, crowning dan lain-lain, kadang-kadang kita pusing gitu ya. Kenapa? Padahal sudah bagus semua tapi masih lari kiri kanan itu. Groupingnya berapa besar gitu ya. Ya itulah kira-kira. Nah, baik, kita akan coba. Sekarang kita akan lakukan proses crowning ya. Ini kita akan luruskan dulu. Jadi kita buat 90 derajat dulu. 90 derajat dulu. Oke, nah, setelah itu kita akan buat ini sudutnya sekitar 11 derajat. Kita akan buat untuk eretan atas ini 11 derajat. Teman-teman kelihatan ya, ini 11 derajat. Berarti kita butuh yang 90 derajat dikurangi 10 berarti 80 derajat. Jadi 50, 60, 80 derajat. Oke, 80 derajat kurang 2, jadi dari 90 supaya 11 derajat berarti 80 ya 79 ya. Nah, 79 derajat. Kita kencangkan ya. Nah, udah posisi di situ. Sekarang kita baru mau buat untuk tirusnya, rollingnya. Kita ambil dari diameter dalam, dari luar juga nggak apa-apa. Nah, kelas itu. Supaya nggak tajam nih. Ya, ini crowningnya udah 11 derajat. Nah, sekarang kita tinggal dalamnya ini sedikit. Oke, selanjutnya kita temper dalamnya dikit ya.
Ini yang tadi kena ini kita chamfer sedikit. Oke ya. Kita haluskan. Ya, nih teman-teman, kalau nggak ada mesin di rumah ini biasanya menggunakan bor atau apa ya, terus menggunakan ujungnya apa namanya. Nah, ini kelihatan dah, kita lihat permukaannya. Kalau kita lihat dari alurnya ini udah sama. Nah, sehingga nanti keluarnya ini dari sini betul-betul apa namanya sama simetrisnya. Jadi kalau ini ada yang panjang sebelah misalkan ini alurnya ini ada ternyata panjang sebelah, nah ini menyebabkan dia nggak lurus. Oke, sudah jadi teman-teman. Untuk apa namanya crowning dan pembuatan drat hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.